Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Santo Yohanes Newman, seorang uskup yang tidak pernah berhenti berusaha untuk memajukan gereja Katolik dengan semua keterbatasannya. Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Maret tahun 1811 di Bohemia. Orang tuanya adalah Philippus dan Agnes Newman. Yohanes mempunyai 4 orang saudari dan seorang saudara kandung. Setelah lulus dari sekolah, Yohanes masuk seminari. Ketika tiba saatnya untuk ditabiskan, Bapak Uskup jatuh sakit. Sesudahnya tanggal pentabisannya tidak pernah ditetapkan lagi, karena pada saat itu Bohemia sudah memiliki banyak imam. Yohanes membaca tentang karya-karya misi di Amerika Serikat. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Amerika agar dapat ditabiskan. Dengan berjalan kaki, ia menempuh hampir seluruh perjalanannya ke Perancis, lalu menumpang kapal yang menuju Eropa. Yohanes tiba di Manhattan pada tanggal 9 Juni tahun 1836. Uskup Yohanes Dubois amat gembira menyambut kedatangannya. Hanya ada 36 imam untuk melayani 200.000 umat Katolik yang tinggal di negara bagian New York dan sebagian New Jersey. Hanya 16 hari setelah kedatangannya, Yohanes ditabiskan sebagai imam dan diutus ke Buffalo. Di sana ia akan membantu Pastor Pex melayani parokinya yang luasnya 900 meter persegi. Pastor Pex memberinya kebebasan untuk memilih antara kota Buffalo atau daerah pedesaan. Watak Yohanes yang gagah berani mulai kelihatan. Bapak Pex, jika Bapak menyetujui, saya akan berbahagia bila mana saya dapat mewartakan kabar gembira mulai dari daerah pedesaan. Yohanes memutuskan untuk tinggal di sebuah kota kecil dengan sebuah gereja yang belum selesai dibangun. Ketika gereja itu selesai pembangunannya, ia pindah ke kota lain dengan gereja yang dibangun dari balok-balok kayu. Di sana ia mendirikan bagi dirinya sendiri sebuah kamar kecil berdinding kayu. Yohanes hampir tidak pernah menyalakan api dan seringkali hanya makan roti serta air saja. Ia juga tidur hanya beberapa jam saja setiap malam. Pertanian-pertanian di daerahnya jaraknya jauh antara yang satu dengan yang lain. Yohanes harus berjalan kaki menempuh perjalanan yang panjang agar dapat mengunjungi umatnya. Mereka adalah orang-orang Jerman, Perancis, Irlandia, dan Skotlandia. Yohanes bergabung dengan kongregasi Pater-Pater Redemptoris dan melanjutkan karya misinya. Ia diangkat menjadi uskup Philadelphia pada tahun 1852. Uskup Newman mendirikan 50 gereja dan mulai membangun sebuah katedral. Ia mendirikan hampir 100 sekolah dan meningkatkan jumlah murid sekolah paroki dari 500 anak menjadi 9.000 anak. Kesehatan Uskup Newman tidak pernah prima. Namun demikian, orang tetap saja terkejut mendengar berita kematiannya yang tiba-tiba pada tanggal 5 Januari tahun 1860. Uskup Newman sedang berjalan kaki pulang dari suatu pertemuan ketika ia jatuh rebah ke tanah karena stroke. Bapak Uskup segera dibawa ke sebuah rumah terdekat dan wafat di sana pada pukul 3 sore. Bulan Maret berikutnya akan menjadi hari ulang tahun Uskup Newman yang ke-49. Yohanes Newman dinyatakan kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 19 Juni tahun 1977.
Saudara-saudari, Santo Yohanes Newman adalah seorang pahlawan spiritual gereja. Cita-citanya tinggi menembus surga. Cita-cita ini senantiasa berkobar dalam dirinya dan menghantarnya menempuh imamat suci. Cita-cita hidup yang baik menuntut usaha keras. Usaha keras dari pihak manusia disertai doa yang tekun kepada Allah membawa keberhasilan. Jika bukan keberhasilan yang kasat mata, semangat yang tinggi untuk berhasil juga bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Hidup manusia adalah kesempatan-kesempatan untuk mengatasi kendala-kendala hidup. Jika berhasil, bersyukurlah kepada Allah. Jika belum berhasil, serahkan kepada Allah. Allah akan menyempurnakan usaha kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.